Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UM PG PAUD Universitas Mulia. Kali ini kita akan kuliah di sini di pertemuan yang ke-11 di mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif dan Sains Anak Usia Dini. Untuk materi kali ini kita ada dua ya. Kita akan membahas tentang taksonomi Bloom dan yang kedua tentang evaluasi atau penilaian kognitif anak usia dini. Oke, yang pertama kita masuk ke taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Yaitu tingkatan-tingkatan kesulitan yang akan dialami seorang anak dalam proses pembelajaran. Di dalam taksonomi Bloom ini ada 3 domain atau 3 ranah, yaitu yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Kognitif ada di dalam intelektual, kemudian afektif adalah digunakan untuk mengukur sikap atau karakter, dan psikomotor digunakan untuk mengukur keterampilan. Kemudian ranah kognitif itu berada dalam bagaimana kita mengukur kemampuan berpikir anak, kemudian intelektual, dan tingkatan-tingkatannya ada 6, yang pertama adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan, yang keempat adalah analisis, yang kelima adalah sintesis, dan yang keenam adalah penilaian. Nah, ranah kognitif ini semakin ke atas, kadar kesulitannya akan semakin bertambah. Nah, itu kalau di dalam taksonomi Bloom dinamakan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yaitu semakin ke atas adalah semakin sulit. Untuk taksonomi Bloom, yang pertama adalah pengetahuan, bagaimana anak itu mengetahui, kemudian pemahaman, yaitu anak memahami, kemudian aplikasi, bagaimana anak itu mengaplikasikan pengetahuannya, kemudian menganalisa, sintesis, dan kemudian mengevaluasi atau menilai. Kemudian taksonomi Bloom ini karena dia berupa kata benda, akhirnya direvisi oleh namanya Anderson. Anderson merevisi taksonomi Bloom yang awal menjadi kata kerja, yaitu mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, kemudian menilai, dan menciptakan. Ini ya, jadi mengingat dulu anak-anak, kemudian bagaimana mereka memahami, kemudian setelah paham bagaimana mereka menerapkan atau mengaplikasikan, kemudian bagaimana mereka menganalisisnya, kemudian menilai, dan akhirnya menciptakan atau berinovasi. Itu tujuan terakhirnya adalah setelah memahami, mengaplikasikan, bagaimana akhirnya seorang anak itu bisa menciptakan. Oke. Jadi ada 2 ya, jadi revisi dari Bloom kemudian direvisi oleh Anderson. C1 sampai C6. Jadi dari awal itu ada pengetahuan menjadi menghafal, kemudian pemahaman menjadi memahami, aplikasi bagaimana mengaplikasikan, kemudian analisis bagaimana anak bisa menganalisis, kemudian yang sintesis ini sama si Anderson ditukar. Jadi bagaimana mereka mengevaluasi dulu, baru kemudian menciptakan. Jadi dari Bloom kemudian direvisi oleh Anderson. Ini kata-kata kerja operasional, jadi dari bagaimana dari pengetahuan sampai ke penciptaan. Contoh-contoh kegiatannya ya, kalau misalnya di pengetahuan atau mengingat itu bagaimana menyebutkan nama-nama benda dan makhluk hidup, kemudian memahami, membedakan berbagai rasa, kemudian di penerapan menggunakan jari-jari untuk berhitung atau benda-benda berapa ini, itu penerapannya, kemudian menganalisis, kemudian sintesis, dan akhirnya anak-anak bisa menilai. Ini dipakai kalau dalam kurikulum 2013 kita ada namanya penerapan saintifik. Ini metode saintifik ini berdasarkan dari taksonomi Bloom. Jadi dari awal mereka mengamati, kemudian mereka merumuskan pertanyaan, kemudian mereka mengumpulkan data atau informasi,
kemudian mereka menganalisis data, mengkomunikasikan, dan akhirnya mereka bisa menciptakan atau berinovasi. Jadi kalau dalam pembelajaran kita harus menggunakan metode saintifik. Nah ini kalau dalam ranah kognitif pastilah dari awal sampai akhirnya anak-anak paham, akhirnya anak-anak bisa menciptakan dari pengetahuan yang dia dapatkan. Untuk selanjutnya adalah kita akan ke evaluasi kognitif. Kita ke evaluasi itu adalah penilaian ya, evaluasi pembelajaran kognitif anak usia dini. Bagaimana sih kemampuan anak usia dini dalam bidang kognitif itu kita nilai. Untuk apa sih penilaian? Siapa sih yang menilai? Yang menilai adalah guru, tentu saja, dan yang dinilai adalah kemampuan kognitif murid-murid dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dari semester awal sampai biasanya laporan evaluasi itu bisa kita sampaikan ke orang tua, bisa dalam bentuk bulanan, tapi pada umumnya kita laporkan dalam bentuk semester dan tahunan. Makanya kalau satu semester biasanya raport. Nah, raport evaluasi dari kognitif ini yaitu bagaimana sih kemampuan anak dari awal sehingga dia mungkin dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum bisa menciptakan, bisa menciptakan. Nah, ini harus kita evaluasi. Sebagai guru PAUD yang baik, kita harus bisa mengevaluasi sehingga kita bisa laporan ke orang tua perkembangan anak-anaknya selama mereka sekolah di PAUD. Oke. Prinsip evaluasi yang pertama adalah mendidik, kemudian berkesinambungan, objektif, akuntabel, jadi terpercaya, tidak boleh subjektif, jadi tidak boleh menilai anak dari sudut yang subjektif guru, jadi harus selalu objektif dan terpercaya. Kemudian harus transparan, kemudian sistematis, kemudian menyeluruh dan bermakna. Nah, itu setiap evaluasi yang kita sampaikan ke orang tua murid harus melalui prinsip-prinsip evaluasi tersebut. Kemudian, apa aja sih teknik evaluasi tersebut? Teknik dan instrumen evaluasi, yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengamatan. Jadi kita mengamati anak-anak itu dari awal belajar sampai akhir belajar, dari awal semester sampai akhir semester, apa saja sih perubahannya. Nah, itu kita amati dan kita catat dalam sebuah lembar observasi. Ini adalah contoh dari lembar observasi. Kemudian yang kedua adalah percakapan. Kita bisa menilai kemampuan anak dalam bidang kognitif itu melalui percakapan. Kita ajak anak-anak bercakap-cakap, kemudian kita catat apa saja hasil dari percakapan tersebut, kemudian kita catat dalam sebuah lembar percakapan. Contoh dari lembar percakapan adalah seperti ini ya. Ini adalah percakapan. Kemudian yang ketiga adalah penugasan. Kita berikan tugas kepada anak-anak dan kita catat bagaimana kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dan kita catat dalam lembar penugasan. Keempat adalah unjuk kerja. Unjuk kerja adalah biarkan mereka bekerja, kemudian kita catat. Kita catat bagaimana hasil mereka. Nah, ini adalah kita catat ya, selalu ada apakah mereka belum berkembang, mulai berkembang, ataukah sudah berkembang dengan baik. Dan kelima adalah hasil karya. Hasil karya bagaimana mereka berkarya, kemudian kita catat juga evaluasi mereka, hasil karya mereka dalam sebuah lembar hasil karya seperti ini ya. Ini format dari hasil karya anak. Setiap anak biasanya satu hasil karya. Kemudian anekdot. Pencatatan anekdot itu adalah ada hal-hal yang luar biasa yang dialami anak. Misalnya anak-anak yang biasanya riang, pada hari itu dia menangis. Nah, itu bisa kita catat di catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan yang hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada anak. Nah, itu ada catatan tersendiri di catatan anekdot. Kemudian yang ketujuh adalah portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya anak. Nah, ini juga harus kita catat. Ini salah satu contoh lembar portofolio adalah seperti ini. Nah, jadi laporan evaluasi atau penilaian ini penting ya, karena bagaimana kita mengkomunikasikan aspek perkembangan kognitif anak ke orang tua. Kecuali itu juga kita sebagai guru mengevaluasi apakah selama ini pembelajaran kita itu pas untuk anak-anak kita. Nah, itu
pentingnya sebuah evaluasi atau penilaian untuk anak usia dini. Dan ini evaluasi ini kita laporkan ke orang tua, kita komunikasikan ke orang tua, bisa dalam bentuk mingguan.